Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dalam channel JTF Diary Indonesia. Apa kabar Sobat Belajar semuanya? Kita akan lanjutkan pembahasan kita dalam memecahkan tantangan Capture the Flag yang diselenggarakan oleh rootme.org. Bagi yang baru pertama kali berkunjung, jangan lupa klik like, subscribe, dan share videonya. Jangan lupa juga tonton video-video channel ini sebelumnya, supaya pembahasan kita menjadi lebih runtun. Seperti biasa, kita akan buka portal rootme kita. Bagi yang belum tahu apa itu rootme, silakan kunjungi website mereka di rootme.org. Pindah bahasa ke bahasa Inggris apabila Sobat Belajar kesulitan di bahasa Prancis yang merupakan bahasa default dari portal rootme.org ini. Jika Sobat Belajar belum memiliki account, silakan registrasi di form registrasi yang disediakan. Jika sudah, Sobat Belajar bisa klik I already have an account. Kita akan lanjutkan tantangan kita di kategori web server. Pada dua kesempatan sebelumnya, kita sudah menyelesaikan 6 tantangan di kategori web server ini. Kita akan coba selesaikan tantangan API Broken Access. Seperti biasa, kita buka soal dan petunjuknya. API Broken Access, 15 poin. Follow the swagger. Petunjuknya, your friend has set up a platform where you can register and post a private note. Everything is based on an API. Before setting up the front end, he asks you to check that everything was secure. API adalah Application Programmable Interface yang memungkinkan dua aplikasi yang berbeda dapat saling berkomunikasi. Kita akan start challenge-nya. Kita akan ikuti gameplaynya. Sebuah API untuk sign up, untuk login, dan untuk melihat profile atau user information. Dan satu lagi link untuk mengupdate user node-nya. Kita akan mulai dari new user. Kita akan try it out. Kemudian kita coba masukkan untuk username-nya adalah JTF Diary. Password-nya juga JTF Diary. Kita akan execute. Akan dikirimkan catatan kurelnya dan reply body-nya adalah user created successfully. Kita akan coba login pada API yang kedua, login to the application. Kita akan try it out. Kita akan login dengan JTF Diary. Passwordnya coba kita salahkan, JTF Diary 2. Siapa tahu dengan salah password kita menemukan flag-nya. Kita mendapat catatan kurel lagi, ada error unauthorized, invalid username or password. Baik, kita akan ganti sesuai informasi yang benar, yaitu username-nya JTF Diary, password-nya juga JTF Diary. Kita akan execute. Baik, kita mendapatkan message login successfully. Tidak ada flag yang kita terima. Kita akan coba retrieve user information. Di sini kita akan try it out. Kemudian user ID-nya kita coba pilih 2. Saya nggak tahu ini ID saya dapat ID berapa. Kita akan execute. Node kosong, user ID 2, username-nya JTF Diary. Tidak ada node yang berisi flag-nya. Baik, kita coba akan bawa link
tantangan kita akan copy, kita akan bawa ke Burp Suite untuk kita intercept. Sobat Baker bisa menginstal Burp Suite Community Edition melalui web resmi mereka. Kita akan pilih Temporary Project in Memory, kita next. Kita akan gunakan default dari Burp-nya, kemudian Start Burp. Baik, kita telah sampai di dashboard Burp Suite Community Edition. Seperti pada tantangan sebelumnya, kita akan pilih di proxy. Jangan lupa di on-kan intercept-nya. Kemudian kita bisa open browser untuk membuka Chromium built-in dari Burp Suite Community Edition ini. Kemudian kita akan paste tantangan kita di URL Chromium-nya. Baik, tidak ada sesuatu yang menarik di sini. Kita akan forward. Kita lihat. Baik, tidak ada yang menarik juga. Kita akan forward lagi. Kita forward lagi. Kita akan ulangi dari login karena kita sudah membuat user tadi. Kita akan try it out di API login. Kita akan masukkan username dan password kita. Kemudian kita execute. Baik, tidak ada yang menarik. Kita forward lagi. Kita sudah berhasil login. Logged in successfully. Flag-nya itu berada di retrieve user information. Flag-nya hanya bisa dilihat menggunakan account admin, sedangkan kita tidak tahu password yang digunakan oleh admin. Kita akan try it out, kita akan pilih user ID kita, dan ini saya sudah mencoba berbagai user ID dan tidak ada efeknya ya. Jadi kita akan abaikan user ID-nya berapapun, kita akan execute, kita akan forward untuk mendapatkan node-nya. Ternyata node-nya masih kosong karena kita bukan admin. Admin itu memiliki user ID 1. Admin itu adalah user spesial. Biasanya pembuat user admin akan membuat ID untuk dirinya sendiri. Itu adalah 1. Baik itu priority, user ID, biasanya untuk admin atau administrator atau root, itu user ID-nya adalah 1. Bagaimana cara supaya kita mendapatkan user ID 1? Kita akan coba ganti 1 di user ID integernya. Kita execute. Kita akan forward. Ternyata user ID di sini tidak mengikuti user ID yang ada di parameter yang dikirimkan. Kita bisa lihat bahwa untuk menerima user information-nya, parameter yang digunakan menggunakan get. Dan get itu tertulis di URL. Maka bagaimana caranya untuk mendapatkan akses admin dari URL-nya? Kita akan ulangi proses pengiriman retrieve user information ini. Kemudian di bagian get, di Burp Suite intercept-nya, kita tambahkan user 1 sebagai user ID dari admin. Kita akan forward. Kita kembali ke Chromium kita. Voila. Kita dapatkan flag-nya. User ID 1, username admin. Passwordnya adalah rootme, easy, dan seterusnya. Kita akan copy flag yang kita temukan. Kita akan masukkan ke challenge kita. Di bagian enter password. Kemudian kita send. Amazing. Kita telah menyelesaikan tantangan API Broken Access. Kita akan teruskan dalam tantangan berikutnya.
masih di kategori web server, yaitu backup files. Kita akan buka soal dan petunjuknya. Backup files, no clue. Tidak ada petunjuk apa-apa dari tantangan kita. Kita akan start the challenge-nya. Kita akan tutup tantangan sebelumnya. Login, password. Kita coba admin. Kita connect. No such user or password. Kita akan coba lihat page source-nya. Tidak ada yang spesial di sini. Dari tantangannya, kita mendapat informasi bahwa tantangan kali ini berkaitan dengan backup files. Kita akan lihat di terminal kita. Jika kita memiliki sebuah file, namanya .profile ini misalnya. Kemudian kita coba edit menggunakan Vim. Kita tambahkan satu baris misalnya. Kita save dengan break and quit. Kita lihat ls main la. Ternyata ada sebuah file temporary yang terbentuk setelah kita melakukan proses editing tadi, yaitu ada tanda cacing di bagian belakang filesnya. Kita akan coba apakah index.php ini memiliki backup. Kita tulis index.php karena harusnya sama, authentication v0.0.0, tapi coba kita tambahi cacing. Enter. Index.php, kita kasih cacing. Voila, kita dapatkan passwordnya 0ccy9a dan seterusnya. Kita akan copy password yang kita temukan. Kita akan paste di tantangan rootme-nya. Kita send. Amazing, kita telah menyelesaikan tantangan backup file 15 poin. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga tutorial ini bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.